Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Febra Malia, NIM 2303102232. Di dalam video ini saya akan menjawab tugas atau soal dari UAS. Untuk soal pertama, apa pengertian akuntansi? Akuntansi adalah proses pencatatan, penafsiran, pengelompokan, dan hasil keuangan yang digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak internal atau eksternal. 2. Apa perbedaan akuntansi dan pembukuan? Kalau akuntansi itu prosesnya merangkum, menafsirkan, dan mengkomunikasikan transaksi keuangan yang diklasifikasikan dalam akun buku besar. Yang kedua, datanya yang dihasilkan bergantung oleh akuntan. Manajemen dapat mengambil keputusan bisnis yang penting. Tujuan akuntansi adalah untuk mengukur situasi keuangan dalam perusahaan dan mengkomunikasikan lebih lanjut informasi tersebut kepada otoritas terkait. Akuntansi ini memerlukan keahlian khusus karena sifatnya yang analitis dan harus diteliti secara mendetail. Jika pembukuan itu mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat transaksi keuangan. Tujuan pembukuan adalah untuk menjaga pencatatan seluruh transaksi keuangan dengan baik dan sistematis. Manajemen tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan oleh pembukuan. Pembukuan tidak memerlukan keahlian khusus karena prosesnya yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam perusahaan. Yang ketiga, apa saja prinsip akuntansi? Yang pertama, prinsip biaya historis, artinya suatu aset atau liabilitas akan dicatat dengan harga saat ia dibeli atau diperoleh. Melalui prinsip ini, laporan akuntansi menjadi lebih objektif dan lebih bisa dipercaya. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah prinsip yang mengakui bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan barang atau jasa. Yang ketiga, prinsip mempertemukan merupakan prinsip yang harus ada dalam pembuatan laporan akuntansi. Prinsip ini mempertemukan laporan keuangan, mengakui bahwa uang yang masuk ke dalam kas sebagai sebuah pendapatan. Yang keempat, prinsip konsistensi merupakan prinsip yang mengharuskan perusahaan menggunakan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Ini opsional, setiap perusahaan itu bisa beda. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh atau lengkap merupakan prinsip yang mengharuskan laporan akuntansi menyajikan semua informasi secara kompleks dan mendalam. 4. Profesi dalam bidang akuntansi. Yang pertama, akuntan publik, yang kedua akuntan internal, yang ketiga akuntan pemerintah, yang keempat akuntan pajak, yang kelima akuntan pendidik, dan yang keenam akuntan keuangan. Yang kelima, bidang akuntansi apa saja? Yang pertama, akuntansi pemeriksaan merupakan jenis akuntansi yang melibatkan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan sebuah entitas. Auditor bertugas memastikan bahwa laporan keuangan tersebut akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, akuntansi keuangan. Tujuannya menghasilkan laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan dalam perusahaan kepada pihak luar seperti investor, kreditur, dan pemegang saham. Yang ketiga, akuntansi biaya. Hal ini merupakan analisis dan perhitungan biaya produksi. Akuntansi biaya membantu perusahaan mengelola biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan laba. Yang keempat, akuntansi manajemen. Hal ini penting bagi manajer untuk merencanakan strategi dalam perusahaan. Akuntansi manajemen melibatkan analisis data keuangan dan non-keuangan untuk mengambil keputusan yang cerdas dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan dalam sebuah bisnis.
Yang kelima, akuntansi pemerintahan. Akuntansi ini digunakan untuk entitas pemerintahan dalam mengelola anggaran pengeluaran publik dan melibatkan pemenuhan persyaratan hukum secara transparan. Yang keenam, jenis perusahaan dalam akuntansi. Yang pertama itu jenis perusahaan jasa. Jenis perusahaan ini bertumpu pada sektor layanan jasa seperti Gojek, GoFood, bengkel, dan salon. Yang kedua itu jenis perusahaan dagang. Perusahaan ini bertumpu pada sektor jual beli barang atau menjual kembali barang. Contohnya itu seperti toko baju, toko mebel, toko fashion, obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu jenis perusahaan manufaktur. Jenis perusahaan ini bertumpu pada sektor setengah jadi atau jenis produk yang dijual itu berhubungan dengan fokus produksinya, kayak barang masih setengah jadi, setengah mentah gitu. Contohnya itu frozen food, lalu peralatan otomotif. Yang ketiga industri perlengkapan dan elektronik, dan yang keempat itu produk semen. Dalam akuntansi, perusahaan manufaktur ini menjalankan beberapa jenis transaksi, yaitu membeli bahan baku, membayar biaya pengolahan, dan menerima pembayaran dari hasil penjualan. Yang ketujuh, 5 jenis dalam laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba atau rugi. Laporan ini berisikan suatu laba atau rugi dalam perusahaan. Tujuannya untuk mengetahui atau memperjelas kondisi finansial perusahaan dalam periode tertentu agar sang pemilik usaha dapat menggunakan bahan ini sebagai evaluasi. Yang kedua, neraca. Disebut neraca karena merupakan catatan posisi keuangan yang menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Yang ketiga itu laporan perubahan modal. Catatan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal serta penyebabnya. Data yang diperlukan untuk membuat laporan perusahaan modal yaitu adalah modal awal, pengambilan dana dari periode tertentu, dan total laba atau rugi bersih yang diperoleh. Yang keempat itu laporan arus kas. Laporan arus kas itu membantu untuk memahami arus masuk dan keluarnya uang. Selain itu, catatan ini juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas dan periode selanjutnya. Yang kelima, dalam laporan arus kas ada 3 jenisnya, yaitu catatan operasional, investasi, dan pendanaan. Yang kelima, catatan atas keuangan. Catatan ini digunakan untuk menjelaskan rinci terkait laporan keuangan dalam sebuah neraca. Catatan ini dibuat oleh perusahaan untuk memperbesar dan menyajikan informasi yang memadai dalam laporan tersebut. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan, aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau disebut pasifa dalam sebuah perusahaan. Artinya keseimbangan aktiva dan pasifa perusahaan harus dijaga dan dapat dianalisis lebih dalam untuk mengetahui kapasitas keuangan perusahaan. 9. Contoh akun harta, utang, dan modal. Akun harta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu harta lancar, contohnya piutang, kas, wesel, perlengkapan, persediaan barang, biaya di muka, dividen, pendapatan yang masih diterima, surat berharga, serta brief. Yang kedua itu harga tetap, contohnya itu mesin, gudang, peralatan kantor, alat pengangkutan, dan tanah. Yang ketiga itu harta tak berwujud, contohnya itu hak cipta dan hak paten. Yang kedua contoh akun utang. Utang itu dibagi menjadi 3. Utang lancar itu umumnya kurang dari 12 bulan, contohnya itu
membeli alat produksi, membayar upah karyawan. Yang kedua itu utang jangka pendek. Contohnya itu biasanya digunakan utang hipotek dan obligasi. Yang ketiga itu utang jangka panjang, umumnya sekitar 10 tahun, seperti utang di bank. Yang ketiga itu contoh akun modal, contohnya itu seperti investasi, saham, dan lain sebagainya, atau pemilik awal. Yang ke-10, apa saja contoh bukti transaksi? Yang pertama itu faktur, kedua kwitansi, ketiga nota debit, keempat nota kredit, kelima nota kontan, keenam memo, ketujuh cek, yang kedelapan biljet giro. Sekian jawaban dari soal UAS saya. Apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Terima kasih.